Kita lanjut ke perhitungan daya pompa, di mana perhitungan daya pompa ini aku bagi lagi menjadi 2 video karena terlalu panjang. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut. Untuk perhitungan ini, tinjauan yang akan kita pakai itu eh, adalah tangki yang kosong, di mana kita akan memompa dari sini, dari tangki 1 ke tangki 2, di mana tangki kedua ini itu dia dalam keadaan kosong. Jadi kita tidak memakai tinjauan yang ini. Karena apa? Karena nanti perhitungannya akan beda. Jadi misalnya nih, kalau kita menggunakan tangki yang kosong, jadi kan emang awal start mulai pabrik itu kan kita memang tangki awalannya itu kita pengen penuh dulu kan. Sedangkan tangki yang kedua kita masih kosong kan. Nah, itu kita ingin mengisi tangki yang kosong tersebut. Makanya tinjauannya kita pakai tangki kosong. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau tangki kedua ini penuh, maka tinjauan titiknya itu bisa kemana aja tuh. Jadi dia bisa di permukaan air, terus di tengah, atau paling dasar, atau dimanapun. Cuman kalau dia kosong, dia tinjauannya itu cuma ada di pompa. Nah, tinjauan-tinjauan ini nantinya yang akan digunakan untuk perhitungan karena beda titik. Jadi titiknya dia di atas air atau di tengah air, di dasar air atau di pipa, di ujung pipa itu bakal beda perhitungannya. Oke. Eh, Sebelumnya untuk menghitung daya pompa, tinjauan-tinjauan titik yang kita pakai itu ada 3 macam, yaitu yang pertama, eh, titik satunya itu ada di permukaan air tangki 1, titik 2 itu eh, ya jelas dia selalu ada di ujung pipa. Lalu untuk tinjauan kedua itu biasanya titik satunya itu ada di ujung pipa tangki 1, sedangkan di tinjauan ketiga itu titik satunya itu kita bisa letakkan terserah di mana aja, di tengah pipa kah, atau di lebih sedikit dari permukaan air, atau paling bawah. Nah, tapi kebanyakan yang kita pakai itu adalah tinjauan yang pertama. Karena apa? Karena pada tinjauan pertama itu nanti kita nggak usah capek-capek ngehitung pressure, delta P-nya nanti di Bernoulli, karena bisa kita anggap nol jika tekanan operasinya di setiap tangki ini sama. Misalnya, biasanya kan kita tangkinya beroperasi pada kondisi 1 atm, ini juga 1 atm. Jadi, biasanya 1 kurangi 1, 0. Dan juga untuk V1-nya, V di titik 1, kecepatan di titik satunya itu sama dengan 0. Nanti akan kita bahas lebih lanjut kenapa kok ini 0 semua. Sedangkan di yang kedua ini, dia itu jika diameter dari pipanya ini sama, maka V-nya yang 0, delta V-nya yang 0. Dan untuk yang tinjauan ketiga itu, karena dia cuma ini aja, sorry, sorry. Karena dia, kalau di V3 ini, V1-nya sama dengan 0. Oke. Nah, untuk yang, jadi kenapa kok yang ketiga ini cuma V1 yang 0, kenapa nggak ada delta P sama dengan 0 atau delta V sama dengan 0? Nah, itu karena P-nya itu dia punya angka. Jadi anggaplah di sini tekanan keduanya itu 1 atm kan. Kita anggap keduanya di 1 atm. Ini di 1 atm, ini di 1 atm. Nah, berarti P2-nya, tekanan di titik 2 ini adalah 1 atm. Nah, sedangkan tekanan di titik 1 ini itu kan dia tekanan hidrostatis ditambahi dengan tekanan tangki 1. Di mana tekanan hidrostatis itu adalah rho GH. Rho GH ditambah 1 atm. Sehingga apa? Nah, sehingga jika nanti P, P2, delta P-nya ini, kan P2 minus P1. Nah, maka nanti P2-nya 1 atm minus rho GH plus 1 atm. Nah, nanti dia ada nilainya tuh, minus rho GH. Jadi kita hitung. Sedangkan untuk tinjauan pertama, itu enaknya karena dia di permukaan air, maka ini P1-nya ngikuti
operasi tangki, satu ATM. Sehingga satu ATM kali satu ATM itu adalah 0. Nah, lalu untuk ininya, untuk velocity-nya atau V-nya, V1 sama dengan 0, ini kenapa? Karena ini kita anggap nih, kan tangki diameternya kan jauh lebih besar daripada pipa. Di mana tangki itu biasanya sampai berapa meter tuh? 2 meter, 3 meter gitu. Sedangkan pipa itu bentuknya dalam inci. Contohnya nih, contohnya kita punya tangki 2 meter, sedangkan pipa diameternya 2 inci. Di mana 2 inci adalah 0,05 meter. Nah, bisa kita lihat nanti kenapa V1-nya 0, kenapa kok kita anggap 0? Karena dari persamaan kontinuitas. Di mana debit kan selalu sama di semua sisi ya. Sehingga Q1 sama dengan Q2. Q1-nya di sini permukaan air, sedangkan Q2-nya di pipa. Jadi ini anggaplah ini 1, ini 2. Nah, Q itu rumusnya A kali V. Sehingga A1 V1 dengan A2 V2. Misal kita punya laju aliran adalah 10 liter per second. Maka kita jadikan dalam bentuk satuan internasional SI, dia adalah 0,01 meter pangkat 3 per second. Nah, kita hitung masing-masing luas area dari tangki serta pipa. Di mana tangki, luas area kan pi R kuadrat nih. Pi R kuadrat. Nah, berarti pi kali 1 kuadrat itu adalah 3,14. Terus yang luas pipanya pi kali 0,025 kuadrat sama dengan 0,0019 meter kuadrat. Jangan lupa kita jadikan R dulu ya. Jadi diameternya jadikan dalam jari-jari dulu. Nah, maka dari itu kita coba hitung kecepatan tangki di permukaan. Ini kita hitung Q1 sama dengan A1 V1, kita masukkan semua, maka didapat V1 adalah 0,003 meter per second. Sedangkan di pipa, kita masukkan juga Q-nya berapa sama luas area pipanya. Nah, didapat V2-nya adalah 5 meter per second. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau jarak antara 0,003 meter per second dengan 5 meter per second, itu perbandingannya sangat besar sekali. Sehingga apa? Dia kan berkali-kali lipat tuh perbandingannya. Sehingga ini bisa dianggap sebagai 0 meter per second. Karena dia angkanya mendekati 0. Maka dari itu, setiap ada tinjauan yang uh, ininya, titiknya itu ada di permukaan air, dia nggak langsung dipipa kayak gini, maka V-nya itu selalu 0. Jadi kayak tadi nih, misal tangki 1 di permukaan, terus tangki 2 ini ada airnya. Nah, kita tinjau di permukaan. Jadi ini pipanya. Maka V1 sama V2-nya ini mereka 0 karena dia di permukaan air. Gitu. Jadi V selalu 0 saat dia di permukaan air. Gitu. Oke, nanti kita akan lanjut ke perhitungan kedua. Jika ada yang bisa ditanyakan, kalian bisa tanya aku di Instagram atau Facebook.